Yusarsif mengatakan bahwa dia mempunyai saksi untuknya, yaitu seorang bayi yang bernama Kisin. Dia adalah keponakan dari Zulaikha yang kebetulan sedang berkunjung ke istana. Dan dengan izin Allah, Kisin berbicara kepada semuanya dan mengatakan bahwa jika baju depan Yusarsif yang robek, maka Zulaikha tidak bersalah. Tapi jika baju belakang Yusarsif yang robek, maka Zulaikha yang memaksa Yusarsif dan menggodanya. Hal itu membuat semua orang di sana merasa terkejut karena seorang bayi bisa berbicara dan mengatakan hal yang sudah terjadi. Setelah Putifar mengetahui bahwa Zulaikha lah yang bersalah, dia langsung memarahinya karena sudah berusaha menipunya dengan tangisan. Putifar lalu meminta maaf kepada Yusarsif karena sudah menuduhnya dan menyuruh semua orang di sana agar tidak menyebarkan kejadian itu kepada orang lain. Setelah itu Zulaikha mengungkapkan kepada Kalimama bahwa seorang bayi bisa berbicara dan mengungkapkan yang sebenarnya. Zulaikha masih merasa aneh karena Kisin mengatakan bahwa dia berbicara atas izin Tuhan yang Maha Esa. Dia juga merasa aneh karena pintu yang terkunci rapat bisa membuka sendiri seolah-olah memberikan jalan kepada Yusarsif. Kalimama lalu menghasut Zulaikha bahwa Yusarsif menggunakan sebuah sihir. Dia juga menyihir semua penghuni istana agar menyukai dirinya. Tapi Zulaikha langsung menyangkal tuduhan itu karena dari kecil Yusarsif hidup di istana dan tidak berguru kepada guru sihir manapun. Kejadian itu ternyata langsung menyebar ke seluruh istana, bahkan sampai penjuru Mesir, karena dua pelayan yang tadi menceritakan semua kejadiannya. Di sisi lain, pendeta Kimuni mulai mendekati seorang pelayan istana Amunhotep yang bernama Apophis. Dia menghasut jika selama ini Putifar dan Amunhotep memusuhi Amun dan akan memeranginya. Akan tetapi Apophis tidak mempercayai perkataan Kimuni karena menurutnya Amunhotep adalah manusia setengah dewa dan mana mungkin sesama dewa akan saling menghancurkan. Tapi Kimuni tetap menghasut Apophis dengan mengatakan bahwa Putifar dan Amunhotep sering menghina Amun dan para pendeta kuil. Kimuni juga sempat membahas skandal antara Zulaikha dan budak Ibraninya yang menurutnya itu adalah kutukan dari Amun untuk Putifar dan keluarganya. Dia juga menyuruh Apophis untuk menemui Anikmahu agar Apophis percaya bahwa yang dikatakannya itu adalah benar. Singkat cerita, saat masyarakat sedang mendengarkan Amun berbicara, terlihat ada seseorang yang penasaran dari mana asal suara Amun itu. Ketika dia memandangi sebuah jendela, Amun langsung memarahi orang itu dan menganggap dia kafir karena meragukan Amun. Dan ternyata selama ini yang berbicara dan mengaku sebagai Amun adalah Anikmahu yang bersembunyi di balik jendela kuil yang ada di atas. Tapi semua warga Mesir tidak mengetahui hal itu karena mereka sudah sangat fanatik dengan Amun dan takut akan kutukan darinya. Sementara itu Zulaikha mulai cemas karena berita aibnya sudah tersebar ke seluruh Mesir. Kalimama juga menjelaskan bahwa seluruh wanita bangsawan Mesir mulai menjelek-jelekan Zulaikha karena sudah tertarik dengan seorang budak. Zulaikha pun langsung marah mendengarnya dan akan membuktikan ke semua wanita bangsawan Mesir jika mereka di posisinya, mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada Yusarsif. Singkat cerita, datanglah Anikmahu ke istana Putifar untuk menanyakan tentang kejadian skandal antara Zulaikha dan Yusarsif. Ketika dia sampai di istana, hanya Yusarsif saja yang tidak memberikan hormat kepadanya, dan pada akhirnya Anikmahu mengetahui sosok Yusarsif yang sesungguhnya. Saat Zulaikha dan Putifar menemui Anikmahu di kuil Amun, Anikmahu langsung memarahi mereka karena Zulaikha telah berbuat hal yang tidak terpuji. Zulaikha yang dianggap dewi terbesar kuil Amun melakukan skandal dengan seorang budak yang tak tahu tata krama karena tidak memberi hormat kepada Anikmahu. Putifar yang mendengarnya hanya cuek dengan semua ocehan dari Anikmahu itu. Dan Zulaikha yang sudah terpojok meminta kesempatan kepada Anikmahu bahwa dia bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Anikmahu pun akan melihat apa yang akan dilakukan Zulaikha untuk membersihkan aibnya pada semua orang. Zulaikha akan menunjukkan kepada semua wanita bangsawan Mesir jika mereka di posisinya, maka mereka juga pasti akan tertarik dengan Yusarsif. Dia akan mengadakan sebuah pesta dan nantinya saat para wanita sedang mengupas jeruk, Zulaikha menyuruh Yusarsif masuk ke dalam ruangan untuk mengantarkan wadah buah dengan dandanan yang terbaik. Hari di mana pesta itu pun akhirnya tiba.
Para wanita bangsawan Mesir terlihat sudah hadir dan mulai menggunjing tentang Zulaikha yang melakukan skandal dengan budaknya. Zulaikha pun mulai membuka acara pesta itu dengan mengatakan bahwa ini adalah pesta khusus para wanita bangsawan Mesir untuk tujuan tertentu. Ketika para wanita itu mulai mengupas kulit jeruk dengan sebuah pisau yang tajam, masuklah Yusarsif ke dalam aula mengantarkan wadah makanan untuk Zulaikha. Semua wanita bangsawan langsung terpana melihat ketampanan Yusarsif yang mengakibatkan mereka melukai jari mereka sendiri dengan pisau yang tajam tadi. إنه جميل جدا وحسن في حياتي. Setelah kejadian itu, Zulaikha langsung menyindir para wanita bangsawan itu jika mereka terlalu lemah karena hanya melihat Yusarsif sekali saja sudah kehilangan kendali seperti ini. Sedangkan Zulaikha setiap hari melihat wajah tampan Yusarsif di istana. Zulaikha juga mengatakan, kalau kalian ada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian sudah menodai Yusarsif sejak dia masih kecil. Para wanita bangsawan itu pun langsung mengakui bahwa Yusarsif adalah makhluk dari langit yang turun ke bumi. Tapi Zulaikha langsung menyangkal bahwa Yusarsif merupakan manusia biasa seperti mereka. Kemudian Zulaikha mulai membela diri apakah dia pantas disalahkan jika telah terpikat oleh manusia seperti Yusarsif. Semua wanita itu pun akhirnya mengakui bahwa Zulaikha tidak bersalah dan para wanita itu juga mengakui bahwa merekalah yang bersalah. Setelah itu Zulaikha mengatakan bahwa tujuan dari pesta sudah selesai dan menyuruh mereka semua pergi dari istananya. Zulaikha lalu menemui Potifar dan menyampaikan bahwa dugaannya benar jika para wanita bangsawan Mesir juga pasti akan terpikat dengan ketampanan Yusarsif. Tapi Potifar langsung menampar Zulaikha dan mengatakan bahwa Zulaikha tidak pantas untuk dibandingkan dengan wanita murahan seperti mereka. Dia dan para wanita itu memang bukan wanita terhormat yang tidak bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Kemudian Zulaikha mengundang Yusarsif kembali ke kamarnya dan menggodanya sekali lagi. Dan jika Yusarsif tidak mau menuruti perintahnya, maka dia akan dijebloskan ke penjara. Yusarsif mengatakan jika penjara adalah tempat yang lebih baik daripada istana yang sama saja dengan api neraka. Rudamun lalu menyarankan Yusarsif untuk meninggalkan istana daripada dia harus dipenjara oleh Zulaikha. Tapi jika Yusarsif lari dari sana, maka dia akan dianggap bersalah oleh warga Mesir. Mimi Sabu juga menyarankan Yusarsif untuk meminta pertolongan kepada Amunhotep yang pasti akan menolongnya. Akan tetapi Yusarsif kembali menolak karena dia percaya bahwa Allah lebih berkuasa dari Amunhotep. Kalimama terus menghasut Zulaikha agar Yusarsif segera dipenjarakan agar dia jera dan mau menuruti perintah Zulaikha nantinya. Zulaikha pun menyetujui saran itu dan akan membuktikan bahwa Yusarsif akan menyesal karena telah menolaknya. Sementara itu di kuil Amun, Apophis akhirnya dipertemukan dengan Anikmahu. Di sana Anikmahu langsung menghasut Apophis bahwa Amunhotep dan Potifar memusuhi Amun dan akan menyerang kuil Amun tak lama lagi. Apophis juga merasa bahwa Amunhotep berseteru dengan para pendeta kuil, tapi dia tidak mungkin akan menghancurkan kuil bahkan Amun. Kimuni dan Anikmahu kembali menghasut Apophis jika pemerintah Mesir berhasil menyerbu kuil, maka mereka juga akan membinasakan semua pengikut Amun. Mengetahui hal itu, Apophis pun menyarankan agar para pendeta segera bertindak untuk melawan Amunhotep. Tapi Anikmahu tidak mau ada pertumpahan darah yang terjadi karena masalah ini. Dia hanya akan berencana melenyapkan dalang asli dari masalah ini, yaitu Amunhotep dan Potifar. Tapi mereka memerlukan orang untuk melaksanakan tugas ini demi menyenangkan hati Amun. Dan mereka menunjuk Apophis lah orang yang tepat karena dia selalu berada di sekitar Amunhotep. Awalnya Apophis menolak untuk membunuh Amunhotep. Akan tetapi ketika Anikmahu mengiming-imingi jabatan bahwa Apophis bisa menjadi bendahara Mesir dan memberikan dia 1000 keping emas, akhirnya Apophis mulai tergiur dengan tugas itu. Tapi dia masih takut jika dia gagal, maka keluarganya akan terkena dampaknya juga.